Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, baik. Alhamdulillah sehat. Gimana? Sudah ngisi kehadiran di classroom? Tadi udah Ibu kirim? Sudah kok Bu. Udah, Bu. Ah, tadi Ibu juga kirim video loh di classroom. Udah ditonton belum? Sudah kok Bu, sudah dilihat. Juga Alhamdulillah. Nah, sekarang hari ini kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran via daring. Siap Bu. Siap, Bu. Oke, kalau siap, Ibu minta kepada Sayu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, amin. Nah, anak-anak semua, hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu? Saya Bu, kas kecil, metode dana tetap dan tidak tetap. Ya benar, kelas kecil, metode dana tetap dan tidak tetap. Kira-kira di kelas ini ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Prosedur pengelolaan dana kas kecil Bu. Iya, betul. Minggu lalu kita sudah membahas tentang prosedurnya, maka minggu ini kita akan membahas tentang metodenya, cara untuk mencatatnya, seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuki pelajaran lebih lanjut, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira ada nggak yang mau membacakan tujuan pembelajarannya? Saya, Bu. Oke, Sayu silahkan. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini tuh ada satu, siswa mampu mendeskripsikan pengertian kas kecil. Siswa mampu menjelaskan tujuan menggunakan dana kas kecil. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perbedaan metode dana tetap dan metode dana tidak tetap, Bu. Iya, betul. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya. Nah, yang pertama itu pengertian kas kecil. Apa sih itu kas kecil? Coba Mas Ayu Nabila, silahkan. Ya Bu, kas kecil adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Iya, betul, betul. Terima kasih ya, Mas Ayu Nabila. Ya Bu. Slide berikutnya yaitu tujuan dari kas kecil. Nah, tujuan dari kas kecil ini yang pertama itu menangani masalah perlengkapan yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Maksudnya gini, misal ada perlengkapan yang kurang nih, atau pena habis dan lain sebagainya. Maka tujuan dari kas kecil ini mengeluarkan dananya untuk membeli pulpen tersebut. Karena tidak mungkin dong dalam sebuah kantor pulpen habis aja harus minta uang ke bendahara. Jadi pencatatannya akan kacau balau seperti itu. Nah, yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atau pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Kemudian yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Nah, itu tadi tujuan dari kas kecil. Jadi, adanya kas kecil ini tentunya membantu kelancaran perusahaan. Nah, kas kecil ini yang memegang itu sekretaris, sedangkan kas besar itu yang memegang adalah bendahara. Jadi, pengeluaran-pengeluaran kecil yang sifatnya mendadak, jumlahnya kecil, nah itu menggunakan kas kecil. Kemudian yang jumlahnya besar itu menggunakan kas besar, seperti itu. Kemudian untuk slide selanjutnya, yaitu metode dana tidak tetap. Nah, metode dana tidak tetap ini
Dalam metode dana tidak tetap, pemakaian kas kecil oleh kasir, kas kecil dicatat dalam bentuk jurnal formal sehingga buku kas kecil dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku besar. Dana kas kecil tidak ditentukan dalam jumlah yang tetap sehingga jumlah penggantian dana kas kecil pengisian kembali tidak harus sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, dalam metode dana tidak tetap tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian terhadap saldo akun kas kecil pada akhir periode. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh pencatatan dana kas kecil menggunakan metode dana tidak tetap. Nah, tadi udah nonton ya videonya ya, berarti udah mudeng kan ini kayak mana harusnya? Sudah, Bu. Udah, oke Ibu ulas singkat lagi ya. Ibu ulas sedikit saja. Nah, untuk pembentukan dana kas kecil itu di jurnal, kasnya kan bertambah nih, kas kecilnya berarti di debit. Kemudian kas besarnya, uang dari bendahara itu berkurang, otomatis di kredit seperti itu. Kemudian, nah bedanya di sini, kalau untuk metode dana tidak tetap itu pemakaian dana kas kecilnya itu ditulis satu persatu seperti itu. Jadi misalnya biaya pembelian perlengkapan ditulis nih di debit, kemudian kas kecilnya di kredit seperti itu. Pokoknya kalau kas kecil dengan metode dana tidak tetap ini semuanya ditulis, pengeluarannya ditulis seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk metode dana tetap. Oke, kita ke slide selanjutnya. Untuk metode dana tetap, ini dalam sistem dana tetap, besarnya dana kas kecil selalu tetap besarnya. Dana kas kecil selalu yang sudah berkurang karena untuk melakukan pembayaran-pembayaran, maka pada akhir periode pengelolaan dana kas kecil akan meminta pengisian kembali kas kecilnya sejumlah uang yang telah dikeluarkan sehingga jumlah uang dalam kas kecil tidak kembali lagi seperti semula. Pada waktu pengisian kembali dana kas kecil jumlahnya didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang dilaporkan dalam sistem dana tetap. Pengelolaan kas kecil penyelenggaraan pembukuan, melainkan hanya mengadakan pencatatan kas kecil yang sifatnya intern untuk mengetahui saldo. Oke, slide selanjutnya. Nah, untuk ini contohnya seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, di perbedaannya itu semua sebenarnya sama. Bedanya kalau yang tidak tetap tadi pengeluarannya tetap dicatat. Nah, kalau yang di dana metode dana tetap ini pengeluarannya tidak dicatat atau tidak di jurnal. Tetapi pada saat pengisian kembali dana kas kecil, baru itu tadi pengeluarannya dicatat. Misal di pulpen 100.000, fotokopi 200.000. Nah, baru dicatat di tanggal ketika pengisian kembali dana kas kecil seperti itu. Kemudian kemudian kas besarnya itu baru di kredit seperti itu ya anak-anak. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan? Cukup, Bu. Cukup. Saya Bu mau tanya. Oh, Saras ada yang mau tanya. Oke, Saras silahkan. Ya Bu, saya mau tanya mengapa suatu perusahaan itu perlu membentuk dana kas kecil Bu? Baik, langsung Ibu jawab ya Saras ya. Ya Bu. Kenapa sih perusahaan itu harus membentuk dana kas kecil? Nah, kas kecil itu dibentuk karena digunakan untuk pembayaran pengeluaran yang relatif kecil sehingga tidak efektif jika dibayar dengan cek atau kas umum perusahaan. Nah, intinya itu untuk memudahkan alur pengeluaran uang supaya tidak bercampur mana pengeluaran yang kecil, mana yang pengeluaran besar. Seperti itu ya Saras ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, di sini Ibu ada permainan nih. Di sini kita main game dulu ya. Di sini ada pohon pengetahuan. Nah, di pohon pengetahuan ini ada nomor-nomornya nih. Di setiap nomor ini ada soal yang berbeda-beda. Di sini Ibu tunjuk ya. Di sini Ibu pengen siapa ya? Oke, nih Sayu dulu nih.
Nih Sayo, kira-kira mau pilih soal nomor berapa? Yang nomor 3, Bu. Nomor 3. Oke, silahkan. Nih soalnya, jumlah uang yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek adalah, coba apa? Yang A, Bu, jawabannya. Coba kita cek dulu ya jawabannya benar atau salah. Oke, benar sekali. Ayo beri tepuk tangan dulu untuk Sayo. Jawabannya petty cash atau kas kecil. Oke, kemudian untuk yang kedua, Ibu pengen Nur Aida Fitria. Silahkan pilih mau soal nomor berapa? Nomor 6, Bu. Nomor 6. Oke, kita cek dulu soal nomor 6 apa ya kira-kira. Nih soalnya, jika kas kecil diselenggarakan dengan sistem dana tetap, transaksi pembayaran beban melalui kas kecil di jurnal pada saat titik-titik. Apa nih jawabannya? Jawabannya yang B, Bu. Pembentukan dana kas kecil. Coba kita cek dulu ya jawabannya. Salah. Yang benar adalah yang C. Terjadi pembayaran melalui kas kecil. Oke, nggak apa-apa Nur Aida. Nanti setelah ini bisa dipelajari lagi ya nak ya. Baik, Bu. Nah, yang terakhir nih, Ibu pengen siapa ya? Coba Mas Ayu Nabila. Kira-kira mau pilih soal nomor berapa? Nomor 7, Bu. Nomor 7. Oke, kita cek soal nomor 7. Nah, nih soalnya. Penentuan jumlah dana kas kecil tidak ditentukan sehingga penggantian dana tidak harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam pencatatan adalah apa nih? Yang D. Yang D. Oke, coba kita cek jawabannya betul atau salah. Yang D ya. Dodol. Iya, betul sekali. Fraction fund system atau metode dana tetap. Oke, anak-anak, kita sudah mempelajari materi pada hari ini. Juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan Ibu rasa kalian sudah pinter ya. Ini banyak yang bisa jawab loh. Nah, di sini Ibu ada tugas nih anak-anak. Yuk kita lihat dulu tugasnya. Nah, di sini ada lembar LKPD sudah Ibu kirim ya melalui Classroom. Nanti kalian download, kemudian kalian print. Jawabannya kalian tulis tangan. Setelah itu kalian foto dan di PDF-kan, kirim kembali di Classroom. Nah, jangan lupa nama, kelas, dan jurusan kalian ditulis. Jangan sampai lupa, nanti lupa nggak dikasih nama. Oke? Paham anak-anak? Baik, Bu. Paham, Bu. Paham. Berat kita simpulin dulu hari ini kita udah belajar apa aja sih. Nah, hari ini tadi kita udah belajar tentang pengertian dari kas kecil. Kas kecil itu apa sih? Yaitu dana yang digunakan untuk pengeluaran mendadak. Tujuannya tadi apa aja? Tujuannya salah satunya itu untuk memudahkan pimpinan dalam aktivitas perusahaan yang memerlukan uang yang sifatnya mendadak. Nah, kemudian untuk perbedaan dari metode dana tetap dan metode dana tidak tetap itu tadi apa ya? Nah, kalau yang metode dana tetap itu saldo rekeningnya, rekening dana kas kecil itu tetap tidak berubah-ubah. Sedangkan kalau metode yang tidak tetap itu saldo dananya selalu berubah-ubah. Seperti itu ya nak ya. Nah, di sini ada kesimpulan yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang mau membacakan atau tidak? Aida, Bu. Mau membaca kesimpulannya. Iya, silahkan. Jadi kesimpulan untuk materi pada hari ini yaitu petty cash atau kas kecil adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil seperti contoh dana entertain klien atau kerja pimpinan dan konsumsi untuk kepentingan rapat dan lain sebagainya. Baik, Bu, sudah.
Ya, alhamdulillah materi hari ini sudah Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik untuk kalian semua. Dan jangan lupa dipelajarin lagi ya materinya. Siapa tahu ke depan ada nih yang bakal jadi sekretaris kantor besar. Jadi ilmu ini sangat-sangat bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa juga tugasnya dikerjakan, dikumpulkan paling lambat tanggal 17 jam 10 pagi. Oke, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pelajaran pada hari ini. Berhubung ini udah siang, udah lapar juga, kan ini pasti ngantuk juga. Langsung saja Ibu tutup ya anak-anak ya. Iya, Bu. Oh, iya, oke. Kira-kira ada yang mau tanya lagi atau tidak? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Sudah, kalau gitu langsung saja Ibu tutup. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.